Halo semua, apa kabar kalian? Pada masa pandemi virus corona ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Kenny dari Universitas Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Nah, berhubung di masa pandemi virus corona seperti ini, saya ingin membahas sedikit tentang upaya kita untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam mengatasi COVID-19 ini. Kenapa sih kita harus ikut serta dalam mengatasi COVID-19 ini? Nah, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 3, maka kita sebagai warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun, pada saat ini, kita bukan membela negara kita dari suatu pihak, melainkan dari suatu virus yang sedang melanda negara kita, yaitu virus corona atau COVID-19. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Namun, pada masa pandemi virus corona ini, cita-cita dan tujuan tersebut menjadi terhalangi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus berusaha untuk mengatasi COVID-19 ini sebagai salah satu bentuk upaya pembelaan negara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga segala hal yang kita lakukan dapat sesuai dengan kehidupan kita. Pada masa pandemi virus corona seperti ini, tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Untuk mengatasi virusnya sendiri, memang diperlukan tenaga dari para ahli dan juga peneliti-peneliti untuk melakukan penelitian dalam mengatasi dan menemukan solusi untuk COVID-19 ini. Namun, kita sebagai warga negara yang tidak dalam bidangnya, apakah bisa membantu mengatasi COVID-19 ini? Tentu saja kita bisa, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan COVID-19. Karena menurut saya, salah satu cara untuk mengatasi COVID-19 ini adalah dengan berupaya agar pasien yang positif corona ini tidak bertambah dan tidak menimbulkan banyak korban lagi. Seringkali banyak orang yang takut dan tidak mau diperiksa terkait COVID-19 ini. Padahal mereka tidak tahu bahwa dengan kita atau para pemeriksa mengetahui jumlah positif corona, maka ini akan membantu dalam mengurangi atau mengatasi COVID-19 ini. Dan juga masih banyak orang yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Padahal jika kita semua bersama-sama ikut serta dalam mematuhi peraturan ini, maka tentu saja akan sangat membantu dalam mengatasi COVID-19. Pada masa pandemi virus corona seperti ini, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasinya, yaitu dalam melakukan pencegahan. Salah satunya adalah dengan selalu menggunakan masker. Nah, kita bisa menggunakan masker tadi ketika kita ingin berpergian keluar ke tempat yang ramai ataupun bertemu dengan orang lain. Namun, hal sesederhana ini saja masih sering dilanggar oleh para masyarakat. Mereka beralasan bahwa mereka merasa sesak dan juga panas ketika memakai masker. Tapi, coba kita bayangkan. Lebih baik kita merasakan sesak dan panas untuk beberapa saat saja, atau kita terinfeksi virus untuk selamanya yang dapat membahayakan nyawa kita. Selain itu, pada saat ini juga kita harus melakukan jaga jarak dan menghindari kontak fisik secara langsung bersama orang lain. Walaupun orang tersebut dekat dengan kita, tapi kita tidak tahu apakah orang tersebut sudah terinfeksi atau tidak, apalagi jika mereka tidak menimbulkan gejala apapun. Pada saat ini juga, banyak tempat-tempat di luar sana yang sudah menerapkan aturan jaga jarak, hanya dari kita saja yang perlu mematuhinya. Saya ada saran, apabila kita tidak ingin melakukan jaga jarak yang mungkin menjadi beban bagi kita, maka untuk saat ini, pada masa pandemi virus corona ini, janganlah kita keluar dulu ke tempat-tempat yang ramai seperti tempat wisata dan tempat-tempat lainnya, yang mungkin hanya menjadi keinginan bagi kita. Tapi kita usahakan agar untuk saat ini kita keluar hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Cara lain yang dapat kita lakukan adalah melalui kebersihan, karena kita tahu bahwa kebersihan akan menuntun kita menuju kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membiasakan diri mencuci tangan setelah melakukan segala aktivitas di luar ruangan yang ramai dan juga sebelum kita makan atau mengkonsumsi sesuatu. Karena kita tahu bahwa tangan kita ini merupakan salah satu bagian tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan banyak hal, sehingga rentan terhadap penularan virus. Selain itu, ketika kita berpergian juga, kita bisa menyiapkan hand sanitizer ataupun pembersih tangan lainnya sebagai alternatif kita untuk mencuci tangan.
Dan dalam bidang pendidikan, salah satu cara untuk mengatasi COVID-19 ini adalah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Namun seringkali banyak orang juga yang mengalami kendala atau hambatan dalam hal ini. Salah satunya adalah waktu pembelajaran yang dilakukan hanya sebentar saja. Alasannya karena penggunaan kuota internet. Mungkin bagi para masyarakat yang mampu dan menggunakan Wi-Fi tidak mengalami kendala demikian. Tapi bagi para masyarakat kita yang kurang mampu, belum tentu mereka memiliki fasilitas seperti handphone dan juga kuota internet. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang mungkin memiliki kelebihan bisa menyumbangkan sedikit dari kita untuk mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya handphone atau kuota internet. Walaupun handphone yang kita sumbangkan itu bekas, tapi setidaknya handphone tersebut masih bisa digunakan, masih bisa berfungsi, dan juga layak untuk dipakai dalam pembelajaran daring. Beberapa cara yang saya bahas sebelumnya merupakan cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi COVID-19 ini melalui upaya pencegahan. Nah, selain itu ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar bisa dibebaskan dari pandemi virus corona ini. Selain itu, kita juga bisa memberikan semangat bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang positif COVID-19 agar mereka mau berusaha untuk sembuh dari penyakit ini. Dan juga kita bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara adil. Selain itu, dengan ikut serta dalam upaya bela negara ini, maka kita juga telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita dan telah berusaha menghilangkan halangan atau hambatan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Demikian pembahasan saya mengenai upaya mengatasi COVID-19. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa ya untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi COVID-19 ini dengan upaya pencegahan yang sederhana. Karena hal-hal sederhana yang kita lakukan dapat membawa dampak besar bagi perubahan pandemi virus corona ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.